Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabowo Pain. Hore, BLT BPJS gelombang 2 segera cair. Liputan 9. Senin 9 November. Kabar baik akhirnya mendatangi para karyawan swasta di bulan November ini, sebab pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah mulai mentransfer BLT subsidi gaji gelombang 2 minggu pertama November 2020. Mudah-mudahan hari ini yang bisa diserahkan kepada Kemenaker setelah datanya clear dan clean, kami akan meneruskan proses selanjutnya. Namun, yang perlu diketahui, pencairan BLT gaji taklah dilakukan serentak karena proses pencairan harus melewati verifikasi dan validasi BP Jamsostek dan Kemenaker. Selain itu, transfer ke rekening juga dilakukan melalui Bank Himbara sebelum kemudian ditransfer ke masing-masing rekening penerima termasuk pemilik rekening bank swasta, teman-teman. Pada pencairan subsidi gaji gelombang pertama, pencairan dilakukan bertahap dalam beberapa minggu kepada jutaan pekerja. Tahun ini, pemerintah juga menjadwalkan penyaluran bantuan subsidi gaji 600.000 atau bantuan PJS kepada pekerja gaji per bulan 5 juta di bawah. Setiap pekerja menerima BLT sebesar 600.000 selama 4 bulan atau totalnya sebesar 2,4 juta. Namun, pencairan BLT dilakukan setiap 2 bulan sekali, sehingga dalam satu kali pencairan, pekerja menerima bantuan subsidi sebesar 1,2 juta. Anggaran yang dialokasikan ini menerima bantuan subsidi adalah sebesar 15,72 juta pekerja dengan total anggaran 37,74 triliun. Proses validasi dan verifikasi sebagai subsidi gaji karyawan dilakukan baik di Kemenaker maupun BP Jamsostek, teman-teman. Kita lanjut aja, teman-teman. Untuk lanjutannya, BLT BPJS Ketenagakerjaan diberikan salah satunya untuk meningkatkan daya beli pekerja. Sementara itu, bantuan bagi korban PHK dilakukan lewat program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman yang sudah kena PHK, jangan takut, teman-teman masih bisa berharap dari bantuan Kartu Prakerja. Bukan berarti pemerintah hanya diam saja ya, teman-teman ya. Saya menyaksikan sendiri teman-teman yang menjadi pendapatan subsidi gaji atau upah, mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah, kata Ida lagi. Pasalnya, pada termin kedua ini, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar dilakukan evaluasi dan data oleh DJB Kemenku. Harus atas rekomendasi dari KPK. Kita harus memadankan dan penerima program ini dengan wajib pajak karena di peraturan menteri pemerintah dilaporkan upaya untuk di bawah 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas 5 juta berarti tidak berhak menerima, ujarnya. Dirinya menjelaskan bahwa saat itu data penerima subsidi gaji Rp600.000. Jadi buat teman-teman yang gajinya di atas 5 juta diharapkan itu tidak akan dapat ya, teman-teman ya. Lebih lanjut, kita kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima subsidi gaji dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker Nomor 14 Tahun 2020. Bagaimana dengan pencairan tahap kedua? Setelah kami mencairkan tahap pertama atas rekomendasi KPK, kami perlu memadankan data penerima dengan data wajib pajak Kementerian Keuangan, ujar dia. Sekarang dalam proses pemadanan data. Upaya meningkatkan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh. Tidak mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan kas negara atau mampu tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut. Kemarin ketemu dengan Pak Menko Perekonomian dan menghitung kemampuannya untuk terus mensubsidi tahun 2021. Jadi berarti BPJS akan dilanjut ya, teman-teman, sampai 2021. Lebih lanjut, selain itu menghitung harga negara, pemerintah juga melihat kondisi perekonomian. Mudah-mudahan hari ini atau besok pemaparan data itu sudah bisa selesai. Begitu data itu selesai dikonfirmasi, langsung kami salurkan, ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini. Selain informasi bansos BLT BPJS gelombang 2 hingga cara cek nama BLT dengan 4 cara, salah satunya melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.co.id. Simak kabar penting lainnya. Sebelumnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji pemerintah akan berlanjut hingga tahun depan 2021, meski sebelumnya dia telah menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan dana. Perekonomian nasional kita, pencairan BLT bantuan subsidi dilakukan oleh pihak bank
BUMN yang tergabung dalam Bank Himbara. Bagi penerima dengan rekening bank swasta, BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan BPJS akan disalurkan ke rekening pekerja dari 4 bank pemilik pemerintah. Sesuai Juknis, Kemenaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk checklist. Kemudian, Kemenaker juga sudah diserahkan data calon penerima ke KPPN untuk dilakukan pembayaran. Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, NASA 25 Oktober 8 2020, berikut cara cek BPJS Ketenagakerjaan status kepesertaan atau lewat 4 metode. 1. Aplikasi BPJS TKU akan didownload dulu. Setelah terdaftar, login peserta mengetahui status kepesertaan BPJS Sostek, kemudian pilih di kartu digital. Setelah muncul tampilan kartu itu, klik di tampilan tersebut. Bagian bawah akan terlihat seperti BPJS TKU. Nah, masuk ke halaman ini. Dan selanjutnya, setelah masuk di kolom Aser, masukkan kata sandi. Setelah masuk, pilih menu layanan. Bila menu terdaftar di laman tersebut, maka lakukan registrasi dengan cara berikut. Bang, nunggu siapa? Isi formulir dengan data dan nomor KPJ aktif dan nomor tanggal lahir, nomor EKTP, nama ibu kandung, dan nomor ponsel email. Jika berhasil, atau mendapat PIN akan dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan. Pengecekan saldo JAT juga digunakan sekaligus untuk mengetahui apakah status kepesertaan masih aktif atau tidak. Ketik pada layar HP daftar spasi saldo, nomor KTP, nama, tanggal lahir, nomor peserta, kemudian SMS ke 2757. 4. Datang ke kantor cabang. Nah, cek cara status kepesertaan ini. Yang paling tradisional adalah datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau teman-teman tidak sempat dengan cara klik melalui handphone Anda, teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung datang ke kantor cabang ya. Nah, oke teman-teman, demikian informasi yang bisa dapat kami berikan mengenai BLT BPJS gelombang 2 atau tahap 2 cair. Oke teman-teman, itu saja informasi dari Prabu. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap dukung channel Prabu dengan like, subscribe, juga komen, dan share ke teman-teman yang tekan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.